kasih yang telah mendukung channel Imam Gagigo, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya pada podcast kali ini. Pada siang hari ini kita udah kedatangan tamu. Siapa dia? Kang Odoy. Wih, Kang Odoy. Kang Odoy nama asli atau bukan tuh? Bukan. Terus? Nama aslinya Jamin. Jamin. Bukan, lupa gitu kan. Bukannya bercanda, itu nama asli Sonadi. Tapi nggak tahu disebut Kang Odoy itu. Oh, itu Odoy itu panggilan sejak kecil atau bagaimana tuh? Ya kemungkinan di masa remaja lah. Oh. Waktu di zaman sekolah, masih zaman sekolah. Oh, udah masuk sekolah ya. Berarti bukan masih bayi oe-oe. Ya, enggak lah, dalam oe-oe. Oh iya, pas sekolah. Ya. Terus ya tadinya bukan Odoy tapi ada juga Idoy. Iya. Nah, Mungkin sering nonton sinetron itu. iya bisa jadi. Nah, Kang Odoy, terkait dengan kehidupan pribadi Kang Odoy dari sejak lahir sampai sekarang ini, itu dari keluarga yang seperti apa dan bagaimana tuh? Ya teman-teman kaum milenial juga bisa tahu nih Kang Odoy ini sebenarnya siapa. Silakan. Ya, saya dari keluarga yang sederhana ya. Jadi dari kecil, ya mungkin dari kecil juga udah bahagia sih, main sama anak-anak, sama teman-teman waktu di suatu kota itu tuh. Terus di inilah saya di Tasik, kalau enggak diikutin sama orang tua, nenek. Katanya takut nakal kalau di kota itu. Oh, iya. Tahu-tahunya tetap aja di kampung juga nakal. Iya. Nakal. Jadi saya sekolah di daerah di kampung ya, gitu. Iya. Sekolah dari SMP, terus pesantren, terus ke jenjang SMK juga. Oh. Alhamdulillah dari kecil juga ngikut sama nenek, tapi orang tua juga sering sih pulang waktu orang tua di rantau. Iya. Nah, tapi Kang Odoy kan masih zaman sekolah SMP, berarti nggak pakai SD dulu, kayaknya langsung SMP kan ya. Ya, Kacai. ya kan SD kan nggak usah disebut lah, itu lagi masa-masa gimana gitu. Tapi kan gini Kang Odoy ya, ketika pas waktu SD itu pasti kan banyak pengalamannya tuh, baik. Kadang kan waktu kayak saya di zaman SD itu ya, kadang masih sering pipis di celana gitu. Kan ada yang ngalamin juga kan tuh. Jangan pipis celana apa ya? Ada juga kali ya. Ada kali. Saking malu ya. Saking nahan gimana gitu. Berarti semua anak-anak sama kali ya. Soalnya saya pernah ngerasain juga. Enggak, sampai gini nih, kalau masalah SD pernah Iya. nangis, Kenapa itu? minta jajan waktu di jam pelajaran. Sampai segitunya ya. Iya. Nah, waktu SD itu apakah sekolahnya itu ditungguin atau bagaimana? Alhamdulillah saya dari kelas 3 SD tidak pernah ditungguin sih sama orang tua. Karena udah dididik mandiri kali ya dari kecil. Karena orang tua kerja juga kan, merantau di rumah. Nah, bagi teman-teman kaum milenial yang saat ini mungkin generasinya berbeda dengan kita, bisa komen tuh, sharing pengalaman pribadinya waktu sekolah bagaimana ya. Jangan belum tentu kita begini, teman-teman begini. Mungkin ada kenakalan-kenakalan yang lain atau yang berbeda dengan kami, bisa nanti berbagi di kolom komentar. Nah, Kang Odoy, terus terkait kehidupan Kang Odoy. Kehidupan Kang Odoy dari tadi ceritakan dulu terlahir di kota kayak di rantau, akhirnya diikutkan nenek agar gak bandel seperti nakal-nakalnya anak kota, mungkin kan gitu. Nah, bisa berbagi itu terkait bisa kehidupan Kang Odoy selama
ikut nenek nyampe SMA, mungkin orang tua pada akhirnya pulang itu mulai tahun berapa, mulai kelas berapa, kalau bisa berbagi dengan teman-teman semua di sini. Silakan Kang Ade. Ya waktu ya SD sampai lulus SD masih ngikut sama nenek, dan alhamdulillah sih masih terkontrol sama nenek juga. Jadi udah ikut kenakalan remaja lah, mungkin ya di lingkungannya juga baik-baik sih orangnya. Nah udah masuk SMP, di kelas 2 orang tua pulang karena di sana kena penggusuran tempatnya. Bikin rumah lah di samping rumah nenek. Habis itu ya udah ngikut ini, orang tua juga kerja di sini situ gitu. pada akhirnya ya. Iya, selanjutnya. Nah, di sana itu ketika gusuran itu apakah itu merupakan hak milik orang tua atau emang cuma nempatin saja tuh? Nempatin saja ngontrak. Kirain saya ketika dapat gusuran itu kan lumayan tuh bagus. Saya pikir saya gitu tadi tuh. Cuma ya alhamdulillah di sana kan jualan, orang tua juga di warung. Oh, iya. Jadi orang kerja tuh di warung lah kayak warteg gitu tuh. Ya alhamdulillah sampai kebikin rumah. Nah, terus terkait menyikapi dengan kenakalan remaja yang tadi Kang Ode sampaikan. Menurut Kang Ode beda nggak nakalnya anak-anak sekarang dengan nakalnya kita dulu? Beda lah dulu mah. Kalau sekarang mah nakalnya konyol. Konyol gimana? Ya konyol, apa-apa posting. Kalau mau berantem mau ini posting. Kalau saya mah enggak. Enggak pernah di posting. Ya mungkin dulu enggak pernah berantem juga. Enggak punya musuh. Orang HP-nya aja 3315 mungkin dulu ya yang paling bagus. Jadi Itu belum tuh sempat HP. tahu kamera. HP yang bunyinya itu tuh. Jadi kita belum tahu ya Tahu. cara bikin status kita mau nih gitu tuh nggak ada ya. Nah terkait dengan kalau pengalaman saya ketika SMA itu ya kalau SMP. kalau saya SMA ketika dulu nakalnya saya itu dulu kalau diomong kriminal sih cuma ya namanya zaman-zaman segitu masih mencari-cari. Lanjut ke berikutnya terkait masalah percintaan. Tentunya kita dari kecil sampai kita besar sekarang ada proses lah ya dari ketika kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Kang Ode mulai ada rasa ke lawan jenis itu mulai kapan? Kelas 2 SMK mulai merasakan jatuh cinta. Terus gimana itu? Ya cuma anehnya, percaya nggak nih? Apa? Masa ada cewek, ada kelas Iya. jatuh cinta karena kenakalan katanya. Oh. Padahal saya nggak pernah nakal di sekolah itu, nakal dari mananya gitu. Iya. Bahkan pernah nembaknya juga bukan nembak ngungkapin pakai Perasaan. bunga, pakai apa coba. Iya. Saya suruh masuk sekolah di jam istirahat, jangan telat. Kalau nggak telat dia mau nerima. Oh. Kalau saya yang telat dia nggak mau. Berusaha saya ini nggak telat nggak telat sekolah, istirahat tuh karena apa, biar ngedapetin cintanya dia. Oh, gitu. Tapi di awalnya biasanya kalau orang ngungkapin perasaan atau dia tahu kalau kita suka kan biasanya ada omongan awal. Kang Ode ada omongan awal nggak tuh? Ada sih, tapi cuma ketemu tuh minta nomor HP. Kalau dulu mah pakai buku diary ya. Iya. Buku diary ditulis nomor HP, wanginya itu loh, nyampe di bawah tidur, diciumi terus. Iya, itu tuh yang membuat kita kadang lebih suka ketika kita remaja dulu gitu, daripada saat ini. Nyampe di mana gitu, sampai tidur aja ditaruh di bawah bantal itu. Sini diary itu. Tapi pernah nggak Kang Ode itu ketika nyimpen itu ketahuan gitu? Ketahuan nama siapa? Ketahuan nama orang tua nyimpen begitu? Enggak lah, kan itu kan cuma nomor HP. Oh iya. Nah itu jalan berapa tahun?
Iya, dari pas mau kenaikan kelas 3 udahan. Oh, kenapa itu? Dianya berhenti Oh, sekolah terus nikah. waduh, sakit banget. Enggak lah. Nggak Oh, sakit. kalau dulu mungkin zaman-zaman segitu itu kalau SD kan sebutan cinta monyet. Iya. Kalau SMA mungkin cinta lutung. Udah agak gede. Iya. Kalau monyet kan kecil-kecil, kalau lutung udah gitu. Mungkin gitu kali yang dimaksud. Iya. Jadi kita biasa aja. Nah, setelah putus itu kan biasanya kita kan galau apa gimana, pengen mencari hal yang baru. Cara melupakan sang mantan itu bagaimana sih Kang Ade? Nyari lagi. Langsung itu nemu. Ya enggak lah, proses dulu. Kirain kalau langsung nemu playboy saja. Enggak nemu dulu. Nyari dulu harus. Itu nyarinya di tempat sekolahan lain. Enggak satu sekolahan. Ya, trauma kali itu. Trauma sih enggak, mungkin udah ketahuan lah jeleknya. Oh iya. Playboy mah enggak ya, playboy mah. Ya, terus setelah lulus itu tuh, setelah lulus pernah nggak? Karena udah otomatis kan kita langkah mendewasakan diri, kita udah proses menginjak dewasa. Iya. Artinya udah ketika kita suka itu udah pakai hati, Iya. udah pakai hati, kita seriusin, kita akan membina rumah tangga dengan dia. Gitu. Pernah nggak? Pernah dulu waktu lulus SMK. Langsung. Iya, lulus SMK terus ada sih lah salah satu wanita lah yang menurut saya itu baik, mungkin baik karena apa, waktu saya di pesantren dia sering ngejengukin, Ya. bahkan sering ke rumah, nggak pokoknya udah akrab, udah kenal, cuma ujung-ujungnya dipatahin. Kenapa tuh? Ya karena orang tuanya nggak setuju. Sedih banget ya. Yang sabar ya Kang Ode ya. Iya. Mungkin emang Allah atau Tuhan udah merencanakan hal lain untuk Kang Ode yang lebih indah. Sungguh tragis ya kalau mendengar itu. Dari yang pertama keluar dia nikah, kedua rela nggak mendapatkan restu orang tua. Kan gitu. Nah sampai saat ini apakah rasa sakit itu masih ada? Ya kalau rasa sakit sih udah nggak ada sih, karena itu mah masih inilah. Tapi ya sekarang sih ada gitu tuh, lagi nyari lagi lah. Ada di hati nih, ada nih salah satu wanita yang sering kesebut namanya dalam doa. Insya Allah. Luar biasa, insya Allah ya, terkabul lah nanti insya Allah ya. Amin. Nah setelah dia nggak direstui, Kang Ode nggak direstui oleh orang tuanya itu, Kang Ode pernah ketemu lagi nggak dengan dia? Ya ketemu, alhamdulillah sekarang juga sering ketemu. Oh, apa satu pekerjaan? Tidak. Udah, tapi Cuma- satu kampung. Ya enggak juga sih lah, beda. Beda. Cuma sekarang udah beda status. Maksudnya gimana beda? Ya dia udah pisah sama pasangannya. Oh, jadi setelah nggak direstui dia menikah dengan orang lain Iya. dan pada akhirnya dia cerai. Nah itulah. Kalau emang nggak didasari dengan rasa suka mungkin ya, Dia meskipun dia- berjalan juga tetap itu gitu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Kang Ode terkait kehidupan dan masalah percintaannya. Bagi teman-teman yang tidak yang pengen berbagi pengalaman, boleh nanti di kolom komentar komen biar kita nanti bacakan untuk podcast selanjutnya. Penutup dari saya, bangga jadi bangsa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia. Dukung terus channel Anak Bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita? Jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Bye.